Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau bahas mengenai tanda pengelolaan keuangan kita sedang buruk. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Pernah nggak dengar kata-kata itu? Pasti sering ya. Nah, menurutku setiap orang itu memiliki kebiasaan masing-masing teman-teman dalam mengatur keuangan. Ada yang rajin nabung sejak kecil, ada yang sampai dewasa suka foya-foya, lupa punya tabungan. Nah, golongan kedua ini akhirnya kebingungan sendiri ketika duit nipis, tabungan pun kritis. Kok kita kayaknya habis gajian, kok kayaknya kita habis nerima uang, tapi kok cuma lewat di dompet aja. Sering gak sih ngerasa kayak gitu? Nah, menurut pengalamanku, tanda pengelolaan keuangan yang buruk itu yang pertama, gaji atau pendapatan kita cepat habis ya teman-teman. Kelihatannya habis nerima uang, tapi kayak nggak tahu habis untuk apa aja karena kita nggak pernah nyatet. Dan yang pasti keuangan kita itu kayaknya cuma beli ini doang, beli itu doang, tiba-tiba habis gitu aja. Yang kedua, bingung. Uang itu habis untuk apa aja sih? Ya nggak, kalian pernah nggak ngerasa kayak gitu? Jadi, orang yang memiliki pengelolaan uang yang buruk, keuangan itu dari awal sampai akhir bulan, itu kita nggak memiliki pos pengeluaran untuk apa. Dan arus pengelolaannya itu buruk, teman-teman. Nggak tahu kemana aja sih aliran uangnya itu kemana aja. Untuk masalah ini, solusinya dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran. Dan banyak ya orang yang menggampangkan itu dan terkesan malas. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu telat membayar cicilan. Biasanya ditandai seperti itu, teman-teman. Misal kita punya cicilan motor, kita punya cicilan rumah atau punya cicilan hutang, misal seperti itu. Atau sekecil internet, mungkin waktunya bayar wifi, misal seperti itu. Nah, jangan sampai telat bayar ya. Kebanyakan orang masih menganggap sepele masalah pembayaran cicilan atau hutang itu. Padahal sering telat bayar bisa menandakan kalau kita itu punya disiplin keuangan yang buruk dalam mengatur keuangan. Dan apalagi kalau ada denda kan bisa menumpuk juga. Nah, ini berpeluang merusak pos-pos keuangan lain juga yang terbuka lebar gara-gara hutang atau cicilan kita tersendat nih teman-teman. Selanjutnya yaitu tidak punya target pengeluaran. Nah, target pengeluaran itu bisa diterapkan jangka pendek atau panjang. Misalnya kita ingin nabung untuk menikah misalnya, atau mau beli barang untuk hobi kita misalnya. Itu juga harus dipikirkan teman-teman. Jangan mentang-mentang kita lagi pegang uang, nanti juga ada lagi, belikan ini dulu. Wah, itu sesuatu yang tidak baik untuk manajemen keuangan kita. Yang selanjutnya, gali lubang, tutup lubang. Pernah nggak teman-teman ngalami kita mau nutup sesuatu, coba pinjam ini, coba ngambil anggaran dari biaya ini, anggaran dari biaya itu. Iya nggak bisa dipungkiri juga, mengatur keuangan itu memang bukan perkara yang mudah loh. Banyak yang mengaku kesulitan dan tanpa sadar melakukan pemborosan. Nah, di sini aku juga masih belajar teman-teman, dan terus belajar. Juga masih sama seperti kita semua, ya pasti ada trial dan error, dan sifatnya di sini aku cuma sekedar sharing aja ya ke teman-teman semua untuk kita sama-sama belajar. Seperti itu. Nah, selanjutnya aku tulis juga tips supaya pendapatan itu tidak habis begitu aja. Gimana sih caranya? Nah, yang pertama yaitu ini aku bikin gambarnya terlebih dahulu biar lebih enak aja teman-teman bacanya atau lihatnya pakai gambar seperti ini. Nah, yang pertama yaitu saving ya teman-teman, atau menabung. Dan untuk saving atau menabung di sini aku bagi menjadi dua hal, yaitu dana darurat dan juga tabungan tetap atau wajib yang harus kita keluarkan setiap harinya. Dan nabung di sini aku mindsetnya yaitu seperti hutang teman-teman, jadi wajib dibayar atau tagihan. Aku mengumpamakan tabungan itu seperti itu, ada nggak ada itu pasti harus disisihkan seperti itu. Terus kalau penghasilan kita harian gimana dong?
ya tetap harus disisihkan pada harian juga teman-teman. Nggak apa-apa walaupun cuma satu hari nabung 5.000 atau sisihkan uang 10.000 atau 2.000 bahkan nggak masalah. Yang penting kita mau menyisihkan, itu juga sudah bersyukur banget dan itu poin plus banget. Yang kedua yaitu expenses atau pengeluaran tidak berubah atau disebut pengeluaran tetap teman-teman. Contohnya biaya konsumsi, wifi atau internet, transport, cicilan, misal kita punya cicilan atau hutang, terus kasih ortu. Jadi setiap bulan itu pasti biayanya segitu. Karena aku masih tinggal sama ortu, jadi biaya konsumsi aku coret. Karena nggak ada cicilan itu juga bisa dicoret. Jadi ini kalian kasih aja anggarannya itu berapa, anggaran tetapnya. Nah, yang ketiga yaitu variable expenses atau pengeluaran tidak tetap atau cenderung berubah, teman-teman. Ya, bisa kadang naik, bisa kadang turun, seperti itu. Contohnya skincare. Nah, terus groceries di sini misalnya kita mau beli deterjen, kita mau beli sabun, kita mau beli odol, misal seperti itu. Untuk kebutuhan rumah, misal seperti itu. Sedekah ini kita anggarkan ya tergantung dengan penghasilan kita juga ya, atau dengan uang jajan, kan itu penghasilannya bisa berubah ya teman-teman. Nah, itu masuk ke poin ketiga seperti itu. Jangan lupa kita totalkan juga. Kak, gimana sih kalau penghasilan aku nggak tetap, misal seperti itu? Ya tetap teman-teman, tetap dipisah-pisah ya keuangannya. Jadi tidak harus langsung ditotal jadi satu, atau tidak harus langsung seperti itu. Yang penting kita punya pos-pos alokasinya. Nah, selanjutnya budgetin pengeluaran dalam 1 bulan. Nah, kemana aja sih uangnya pergi? Nah, ini aku tulis juga teman-teman. Ini penting banget untuk laporan keuangan setiap harinya. Ya memang sih ini ribet dan males banget, tapi kalau sudah menjadi hal yang kebiasaan itu akan menjadi ringan teman-teman. Dan kalau kita berpikir ini penting gak sih, setiap orang memiliki mindset yang beda-beda. Kalau menurut aku, selagi kita ingin mengatur keuangan dengan baik, kita pengen bisa mengatur keuangan dengan bijaksana, aku pikir sih itu hal yang penting ya teman-teman. Ini aku bikin laporan keuangannya untuk nomor, tanggal, deskripsinya, juga nominalnya berapa. Uang apa aja sih yang kita keluarkan hari ini? Kan kita kadang punya ya teman-teman pengeluaran nggak tetap. Misal beli ini, beli itu, pergi ke sana ke sini. Nah, itu juga perlu teman-teman kita masukkan ke laporan keuangan. Nah, poin selanjutnya adalah apa yang bisa dilakukan saat keuangan kita buruk. Pasti sebagian dari kita juga banyak mengalami ya teman-teman, aku sendiri pun juga begitu. Nah, yang pertama yaitu jangan malu untuk bawa bekal dari rumah kalau kita mau pergi atau kita mau kemana-mana. Nah, secukupnya aja, misalnya untuk makan siang atau mau ngemil, otomatis menjadi jauh lebih hemat dong. Ya, karena juga lebih sehat, apalagi kalau bekalnya itu kita bikin sendiri. Bukan berarti kita nggak boleh jajan ya, boleh kok jajan, tapi sesekali boleh juga kita bawa bekal, kan kita juga lebih hemat budgetnya. Yang kedua, yaitu tetap jajan tapi dengan harga yang miring. Jadi kalau menurut aku aplikasi-aplikasi itu perlu dihindari ya teman-teman, saat kita ngerasa aduh udah alarm nih bahwa wah ini benar-benar gak bisa nih, udah menjelang bokek nih, misal seperti itu ya. Misal aplikasi ojek online atau GrabFood atau GoFood itu sebaiknya kalau menurut aku coba dihindari dulu lah beberapa saat kalau kita lagi ngerasa finansial kita lagi buruk. Kita bisa kok tetap bisa jajan dengan yang lebih murah misalnya, bukan berarti kita nggak boleh jajan ya, kita harus pintar pilih-pilih nih teman-teman. Biar nggak terlalu kesiksa juga ya kok nggak boleh jajan, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu stay at home. Kita bisa kan menciptakan lingkungan yang nyaman di rumah tanpa harus selalu pusing kalau nggak keluar rumah.
kita juga perlu pertimbangan juga loh. Kalau keluar rumah itu sebenarnya kita juga perlu mengeluarkan uang, teman-teman. Ya nggak sekecil apapun yang dikeluarkan, itu pasti kita juga butuh mengeluarkan uang. Nah, menghabiskan waktu di rumah itu juga salah satu tipsnya loh. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat adalah yaitu bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Utamakan dulu kebutuhan, setelah itu seleksi lagi keinginan kita. Misalnya kita suka memaksa, ya aku pengen beli sesuatu, misalnya karena aku suka tanaman, aduh itu adalah salah satu hobi untuk menghilangkan stresku nih, walaupun harganya segini, toh aku juga lagi punya uang. Dan itu sebenarnya bukan kebutuhan kita, karena itu cuma ego sesaat kita aja, teman-teman. Nah, itu adalah jebakan. Maka hati-hati juga ya. Memang benar ya, lebih baik menunda keinginan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Bukan berarti pelit ya, tapi kita lebih hemat. Seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan singkatnya. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya. Tunggu-tunggu video aku selanjutnya. Bye semua.